Selanjutnya, saya akan panggilkan Bapak Paulus memberikan kesaksian. Shalom semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Paulus. Saya diundang Pak Kurniawan untuk bersaksi di tempat ini. Saya mohon sama Tuhan ya sudah 1 minggu kurang lebih, agar kiranya Tuhan memberkati kesaksian ini. Perkataan yang keluar datangnya dari Tuhan saja. Dalam arti semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita nih hanya alatnya aja ya, dan kita nih pelayan Tuhan dalam arti saya akan menyaksikan kurang lebih kejadiannya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 2010 bulan Mei tanggal 2, saya masih ingat kejadiannya. Jadi artinya saya bisa ada sampai dengan saat ini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya diberikan kesempatan hidup yang kedua kali, karena waktu itu saya mengalami kecelakaan maut. Jadi waktu itu saya masih bekerja sebagai sales, keliling pakai motor dari Roximas Jakarta, muter-muter daerah Tangerang, BSD, Gading Serpong, ya seperti itu kerjaan saya di perusahaan genset, mesin generator besar. Waktu itu saya posisi habis, maksudnya baru datang ke Jakarta. Saya asli Jakarta, cuma tinggal di Kalimantan. Waktu itu habis kerusuhan, jadi saya belum tahu jalan lah waktu itu. Saya minta tolong adik saya yang nomor 2, karena dia yang tahu jalanan ya, maksudnya dia biasa jadi sales ya gitu ya. Saya sudah berapa kali pesan waktu itu, saya bilang jalan jangan terlalu laju. Terus saya bilang jangan lewat jalan Cengkareng, waktu itu baru dibangun ring road, jadi jalannya sempit. 10 kali saya ngomong ada, waktu di kantor, waktu di parkiran, sampai di gedung LTC, di parkirannya lagi. Saya nggak ngerti ya, dalam arti kenapa kok bisa disimpangin ke jalan itu yang saya bilang jangan lewat situ. Saya yakin percaya tuh Tuhan sudah mau hindarkan saya dari kecelakaan. Tetapi karena saya ngikutin adik saya jalan, akhirnya saya mengalami kecelakaan. Waktu itu posisi saya di sebelah kanan, adik saya laju, saya mau ngejar dia. Pas saya gas mau lewatin dump truck ya, dump truck tanah itu loh yang hijau tuh, yang besar tuh. Itu mungkin saya rasa supirnya dia lihat spion sebelah kiri. Lihat spion sebelah kiri, dia nggak lihat saya posisi di kanan. Jadi mungkin dia refleks begini, saya yang jadi korban. Setang saya kena spakbor yang besar itu, saya terguling-guling, darah semua. Orang yang ngelihat saya pasti mati. Saya yakin dan percaya itu bukan satu kebetulan, tapi mujizat Tuhan masih ada. Saya masih diberi kesempatan hidup yang kedua kali. Darah semua, mulut, hidung, semua keluar darah, pendarahan di dalam. Singkat kata, adik saya muter balik, dimasukkan ke taksi, dibawa ke rumah sakit Puri Indah yang terdekat. Saya pingsan waktu itu di taksi, saya sadar sebentar. Dalam tergeletak seperti itu, kepala saya, otak saya nggak ngeblank atau nggak geger otak. Saya ingat tadi saya kerja, terus saya kesini, kok sekarang begini. Lalu saya mau bangun kayak orang lumpuh atau stroke ya, nggak bisa bangun gitu loh. Kok nggak ada tenaga ini? Nah di situ saya ingat Tuhan Yesus. Dalam hati gini saudara, Bapak Ibu, kita dalam hal apapun yang utama Tuhan dulu. Ingat Dia dulu gitu loh. Jangan dokter, obat. Nah itu biasa manusia suka kayak gitu. Jadi yang diharapkan manusia, bukan yang kuasanya. Saya cuma doa singkat, simple,
tapi tulus dari hati. Itu yang Tuhan dengar. Tuhan tidak melihat tampak muka kita, kita kaya, kita miskin, kita susah, ataupun kita hebat atau segala macam. Tuhan nggak lihat itu. Seperti di kitab Samuel, ya, Tuhan tidak melihat penampilan atau penampakan, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Saya cuma doa, Tuhan Yesus tolong saya. Pingsan lagi, sampai di rumah sakit itu udah agak sore ya, agak siang, sekitar jam 2 lewat. Tetapi diputuskan oleh tim dokter di sana, saya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena pendarahan di dalam. Ternyata limpa saya sudah hancur atau bocor atau pecah. Ya, limpa sebesar gini aja. Kerja limpa itu kan bantu ginjal. Jadi sekarang ini saya sudah cacat, tidak punya limpa. Puji Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa bernapas, masih bisa aktivitas. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, di sisa usia saya ini, Tuhan pakai saya menjadi saluran berkat buat banyak orang. Seperti itu aja doa saya. Saya tidak minta mau jadi orang sukses atau tidak. Saya ingin jadi berkat, karena upah kita kan di surga, bukan di bumi. Jadi kita melayani Tuhan ya seperti itulah. Harus dengan hati yang tulus, karena Tuhan yang lihat hati. Jadi ketika sore istri saya baru datang tanda tangan surat untuk operasi, barulah dibawa ke ruang ICU. Waktu itu saya ingat sadar lagi di dalam kereta dorong itu, saya sadar, lalu saya doa lagi tuh. Doanya apa? Tuhan Yesus tolong saya, jangan panggil saya sekarang. Bukan takut mati, karena mati kita pasti masuk surga kalau hidup benar ya. Saya cuma bilang anak saya masih kecil, Tuhan kasihan. Anak saya 2 pasang sekarang sudah remaja semua. Semua pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika itu saya doa itu pingsan lagi. Nah sadar-sadarnya setelah 2 hari ada di ruang ICU atau IGD. Semuanya sudah selang, hidung, pusat, tangan, semua sudah selang di infus gini. Udah kayak robot. Di situ saya jadi bergejolak ya. Segala emosi, kecewa, kesel, marah, semua tuh numplek. Gara-gara ini saya jadi begini gitu. Jadi saya tuh dalam arti belum bisa mengampuni di situ. Tapi Tuhan kan tidak ingin kita menyimpan dendam ya atau amarah. Sampai saat ini masih bergumul saya. Bisa ngampunin, belum bisa melupakan, seperti itu. Nah, jadi ketika 2 hari sadar itu, waktu dibawa ke ruang operasi itu saya dengar ya, ada 4 dokter bicara, kalau nggak dioperasi malam ini juga, saya angkat tangan. Ini sudah pendarahan hebat gitu loh. Artinya saya nggak bisa selamat. Ya seperti itu yang saya dengar terakhir. Terus pingsan gitu loh. Yang herannya lagi juga, ketika habis di operasi di IGD itu ya, di ruang IGD, itu saya hanya 4 hari. Yang biasanya pemulihan tuh 1 minggu kurang lebihnya. Saya 4 hari. Kebetulan dokternya saya masih ingat dokter Sigit itu anak Tuhan juga. Bapak ini imannya kuat, Tuhan yang selamatkan dia. Dia ngomong gitu sendiri, saya dengar gitu loh. Nah, puji Tuhan sampai dengan saat ini saya masih ada, masih hidup, masih bisa aktivitas. Adik saya yang nomor 3, tadi kan nomor 2 ya, pernah ngobrol sama saya. Kata dokter, kalau nggak ada limpa paling maksimal 10 tahun hidupnya. Saya jawab sama adik saya, gua lebih percaya Tuhan Yesus daripada dokter. Dokter itu kan cuma alat. Bukan saya mengecilkan dokter ya. Artinya Tuhan Yesus tuh yang punya kendali hidup kita, yang memberikan nafas hidup, yang memberikan kekuatan, kesehatan. Ternyata adik saya yang tadi ngomong bilang hidup 10 tahun aja, dia sekarang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Kemarin bulan Juli tanggal 24 saya ingat kejadiannya. Dia pun dipanggil Tuhannya mendadak di mes kantornya, nggak ada yang tahu, tergeletak di dalam kamar. Artinya bukan manusia yang menentukan. Ya, kalau vonis dokter, wah tinggal 2 bulan, nggak usah percaya kayak gitu. Kenapa?
kita kan hidupnya sama Tuhan Yesus, bukan sama dokter. Ya, atau bergantung obat, harus minum obat ini. Kalau yakin dan percaya, ya pasti sembuh. Ya orang mati aja bangkit kok. Masa cuman sakit biasa kita nggak percaya? Ya seperti itu. Saya seringkali ngalamin sakit di perut kiri saya, seperti di peres-peres gini. Saya setiap sakit, anak saya dari bayi pun, saya nggak pernah ngandelin dokter. Saya tumpang tangan aja, demam kayak pilek, batuk. Kalau orang kan dikit-dikit dokter, dikit-dikit obat, nah seperti itu. Saya biasakan seperti itu, tumpangin tangan. Karena apa? Kan segala kuasa sudah diberikan sama kita, asal kita percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya seperti itu kan. Demam apa terakhir anak saya yang DBD. Nah itu nanti lain lagi lah saya cerita. Nanti ya waktunya habis. Ini saya masih ada waktu nggak Pak? Saya mau memuji nama Tuhan dalam arti pujian ini kesukaan saya karena mewakili isi hati saya. Lagunya ini Pak. Semoga jadi berkat ya buat kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Nah, nyanyi sama-sama boleh ya? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. 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 Amin. Terima kasih. Masih ada satu lagu lagi, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oke, boleh. Kita nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Yesus. Semoga semua ini jadi berkat buat kita semua. Ingat apa kata Tuhan. Jikalau ada satu hal apapun, sakit atau masalah, ingatnya Tuhan Yesus dulu. Semua anak saya pakai nama Immanuel. Kenapa? Tuhan selalu beserta kita. Jadi nggak usah takut mau masalah apapun dalam hidup ini. Ya nyawa aja diberikan kok. Apalagi masalah gitu. Apalagi penyakit. Andai kata pun Tuhan tidak dengar atau Tuhan panggil, toh masuk surga juga. Nah, itu aja, simpel aja mikirnya. Jadi nggak usah stres, nggak usah pusing, nggak usah bagaimana. Ingat Tuhan Yesus saja. Terima kasih.